لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita sentiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Terlebih hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana Allah Ta'ala mensyariatkan untuk kita melakukan hari raya Idul Adha, hari raya akbar, hari raya besar. Maka patutlah kita untuk mengagungkan nama Allah, mengucapkan kalimat takbir, memperbanyak mengagungkan Allah sebagai tanda upaya kita meningkatkan takwa kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Setiap hari, setiap waktu, setidaknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Setidaknya 17 kali dalam sehari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan para anbiya, jalannya para rasul, jalannya para salafus soleh, jalannya orang-orang yang taat kepada Allah. Namun yang patut kita maklumi, ma'asyiral muslimin, bahwasanya siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu bukanlah jalan yang mulus, bukanlah jalan yang mudah, tetapi siratal mustaqim itu adalah jalan yang sangat terjal, jalan yang mendaki, turunannya curam, tikungannya tajam, sandungannya menyakitkan, onak dan durinya runcing siap untuk menusuk kita. Begitulah Allah menakdirkan kepada kita, orang-orang beriman, bahwa kehidupan ini tidak selalu mulus, tidak selalu rapi, tetapi selalu saja ada ujian, selalu saja ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita sebagai manusia kadangkala menghadapi masalah dalam rumah tangga. Masalah rumah tangga selesai, kita punya masalah dengan kerabat. Punya masalah kerabat selesai, kita punya masalah dengan sahabat. Punya masalah dengan sahabat selesai, kita punya masalah dengan masyarakat. Begitupun kita kadang terjebak dalam ujian ekonomi. Ujian ekonomi lulus, kita terjebak kepada ujian sosial. Bahkan tidak jarang kita juga mendapatkan ujian berupa problematika hukum. Dan itulah yang selalu terjadi, takdir Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji siapa yang terbaik amalnya ketika kita menghadapi ujian-ujian ini. Jangankan kita, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabiullah Ibrahim, orang yang dicintai oleh Allah pun mengalami ujian-ujian berat. Apalagi kita manusia biasa. Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan julukan kekasih Allah itu, mendapatkan masalah pertentangan dakwah dari keluarganya, dibakar hidup-hidup, diusir jauh dari tanah airnya, meninggalkan anak istrinya di lembah tandus, diperintahkan khitan di usia 90 tahun, diperintahkan menyembelih anaknya. Bertubi-tubi ujian itu dirasakan oleh Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, untuk menghadapi kehidupan ini. Apatah lagi kita yang manusia biasa saja. Maka kita pasti akan mendapatkan ujian, problematika, dan musibah yang kadangkala kita tidak menduganya.
Pada kesempatan pagi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejenak kita akan belajar dari Nabiullah Ibrahim, bagaimana cara beliau menikmati ujian, bagaimana cara beliau menikmati tantangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, secara sederhana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa menikmati musibah, bisa menikmati ujian dengan 3 kalimat ringan, yaitu lillah, ma'amlah, dan ilallah. Nabiullah Ibrahim bisa menikmati ujian itu karena lillah, karena Allah, karena ikhlas. Yang namanya ikhlas tidak sebagaimana yang kita kira, bahwa yang namanya ikhlas itu seperti kita buang air besar, mudah, plong, dan enteng. Yang namanya ikhlas itu bukanlah ringan, tetapi yang namanya ikhlas itu adalah sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi, tidak hanya manusia, tetapi Allah menjadi saksi bahwa Nabiullah Ibrahim adalah orang yang ikhlas. Tetapi lihatlah bagaimana tatkala beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, beliau memalingkan muka. Beliau tidak tega untuk menatap wajah anaknya, karena menyembelih anak bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Tetapi Nabiullah Ibrahim menjalani itu berat tetapi ikhlas. Kalau Nabiullah Ibrahim dengan enteng, dengan ringan menyembelih anaknya, tentu kita akan dipertanyakan, Nabiullah Ibrahim dipertanyakan rasa keayahannya. Kalau Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya dengan ringan, akan dipertanyakan rasa kemanusiaannya. Tetapi Nabiullah Ibrahim melaksanakan itu berat, dan Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan bagaimana menjalani amal, ujian, musibah itu dengan ikhlas meskipun berat. Begitulah kita ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Sesungguhnya kita adalah Nabi Ibrahim, dan kita punya Ismail yang harus disembelih. Mungkin Ismail kita adalah harta-harta kita. Mungkin Ismail kita adalah jabatan-jabatan kita. Mungkin Ismail kita adalah apa yang kita cintai di dunia ini. Maka Allah diperintahkan untuk menyembelih. Bukan menyembelih manusianya sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail, tetapi menyembelih rasa kepemilikannya. Apa yang kita punya, apa yang kita ada, apa yang kita miliki saat ini, hakikatnya bukan punya kita, tetapi adalah punya Allah Ta'ala. Berat memang untuk sedekah, berat memang untuk ibadah, berat memang untuk berkorban, berat memang untuk mengeluarkan harta benda, berat memang untuk menyembelih waktu luang kita, berat memang untuk mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi berat itulah yang akan berbanding lurus dengan pahala kita. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Semakin susah, semakin banyak pahalanya. Rasulullah kanjeng Nabi kita tercinta menyatakan, ajaruki ala qadri nasobik. Sesungguhnya balasan sesuatu amal itu tergantung susah payahnya. Semakin susah, semakin berat, maka makin besar pula pahalanya. Dan itu tetap ikhlas. Maka marilah kita tetap sedekah meskipun berat. Tetap sholat meskipun kita susah untuk khusyuk. Tetaplah kita beramal meskipun banyak orang mencibir.
Beramalah kita yang banyak, beramalah kita yang baik, meskipun berat, meskipun tantangan itu bertubi-tubi. Lillah, untuk Allah, Nabiullah Ibrahim melaksanakan ujian itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa menikmati ujian karena ma'allah, karena Nabiullah Ibrahim bersama Allah. Yang patut kita yakini dalam kehidupan ini, bahwa betapapun besar ujian yang kita hadapi, bahwa betapapun susah musibah yang menimpa kita, tetapi Allah menandaskan, memberikan rumus yang menenteramkan hati kita dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Apa yang menimpa kita, Allah sudah mengukur. Apa yang terjadi pada kita, Allah sudah menyesuaikan. Apa yang terjadi dalam diri kita, Allah pasti mengukur itu tidak melewati batas kemampuan kita. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, begitulah kehidupan kita. Kadang kita berdoa kepada Allah untuk minta kekuatan, tetapi Allah malah memberikan kesulitan agar kita semakin kuat. Kita berdoa kepada Allah agar diberi kebijaksanaan, tetapi Allah malah memberikan banyak masalah agar kita bisa memecahkan. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemakmuran, kesejahteraan, tetapi Allah hanya memberikan peluang dan kesempatan untuk kita taklukkan. Kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari bahaya, tetapi nyatanya Allah memberikan kita kesulitan agar kita bisa berani menghadapi tantangan. Maka ma'asyiral muslimin, inilah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan kita. Ma'allah, bersama Allah. Allah tidak menguji berdasarkan kemampuan kita, tetapi Allah memberikan ujian berdasarkan kemauan kita. Kemauan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Apakah dengan ujian ini kita tetap bercengkrama dengan Allah? Apakah dengan ujian ini kita tetap mengandalkan Allah? Apakah dengan problematika segala macam yang kita hadapi, akankah kita tetap takarub mendekatkan diri kepada Allah? Inilah yang membuat Nabiullah Ibrahim bisa menikmati setiap ujiannya. Begitu pula istrinya Hajar. Ketika ditinggalkan di padang tandus, Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahul ladzi amaruka bihaza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menjawab, Naam, iya, ini perintah Allah. Maka Ibu Hajar menyatakan, Izan la yudayyi'una. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, karena Allah mengetahui batas kemampuan hambanya. Begitupun Ismail, ketika dikabarkan oleh ayahnya, wahai anakku, aku diperintahkan menyembelih kamu. Ismail dengan tegas menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintahmu, dan insyaallah aku akan menjadi bagian orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena mereka yakin ma'allah, bersama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim
bisa melewati hadangan ujian yang bertubi-tubi dari Allah, karena Nabi Ibrahim memiliki prinsip ilallah, menuju Allah. Hakikatnya apa yang menimpa kita adalah perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap ujian, setiap musibah, setiap tantangan adalah meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'minina min saukatin fama fauquha." Tidaklah seorang mukmin dia tertusuk duri atau lebih dari itu, illa rafa'ahullahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajat karena musibah itu. Au khata'anhu biha khati'ah, atau Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, mengampuni dosa-dosanya. Setiap ujian yang kita lalui, Allah akan mengangkat derajat kita. Lihatlah Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian bertubi-tubi. Kita tidak menjumpai langsung Nabiullah Ibrahim waktu beliau hidup. Tetapi lihatlah betapa banyak saat ini yang menyebut nama beliau. Betapa ratusan juta manusia setiap hari menyebut nama beliau dalam tasahud. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, tapi berapa banyak juta manusia memenuhi panggilan seruan Nabiullah Ibrahim untuk ke Baitullah. Berapa banyak hewan kerbau, sapi, unta, kambing, lembu menjadi wasilah sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencontoh ibadah korban dari Nabiullah Ibrahim. Maka ma'asyiral muslimin, hidup kita adalah perjalanan ilallah, perjalanan menuju Allah. Tetaplah kita berdoa sampai Allah mengijabah doa kita. Dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Sesuai waktu yang ditentukan Allah, bukan waktu yang kita tentukan. Sesuai dengan maunya Allah, bukan dengan maunya kita. Karena kita adalah perjalanan saja. Kita hanya menjalani saja. Sakder mau nglakoni saja. Maka tugas kita adalah memperbanyak taqarrub ilallah. Hari ini Idul Adha, saudara-saudara kita yang di Mekah melaksanakan ibadah haji. Barakallahu lakum. Bagi kita yang belum haji, bagi kita yang belum sampai ke sana, ada sebuah nasihat dari Imam Ibnu Rajab yang sangat indah. Bagi kita yang belum bisa wukuf atau berdiam diri di Arafah, hendaknya dia berdiam diri dari maksiat-maksiat. Barang siapa bagi kita yang belum bisa bermalam di Mina, maka hendaknya kita mengisi malam-malam kita untuk ibadah kepada Allah. Barang siapa yang belum bisa menyembelih kurban, menyembelih hadyu di Mekah sana, hendaklah kita menyembelih hawa nafsu kita untuk meraih cita-cita kita menuju Allah. Barang siapa yang belum bisa menuju ke Ka'bah karena jauh, maka hendaklah dia menuju Allah yang lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Dan itu adalah sebuah perjalanan hidup kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah untuk Allah, ma'allah bersama Allah, ilallah menuju kepada Allah. Semoga dengan lillah, ma'allah, ilallah kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik dan kita bisa selamat di dunia sampai akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب